Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Belajar Ceria bersama saya Agam Zen. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang 4 angka misterius yang membuat para ahli matematika dan juga pecinta angka kebingungan dengan angka ini. Kenapa angka ini disebut dengan angka misterius dan juga membingungkan para ahli? Maka dari itu tonton video ini sampai habis dan jangan lupa pula di like, comment, share, and subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video berikutnya. Enjoy the show! Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, matematika adalah salah satu pelajaran yang paling banyak hatersnya. Orang-orang pada takut sama matematika. Namun sebenarnya matematika itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena matematika itu ilmu yang menyenangkan juga loh teman-teman. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Tentunya yang mengatakan pelajaran matematika adalah pelajaran yang menyenangkan adalah orang-orang yang suka dengan matematika dan juga orang-orang yang memang mahir dalam matematika. Namun, walaupun semahir-mahirnya ilmuwan matematika dan ahli matematika, ada 4 angka yang membuat bingung mereka. Nah, angka tersebut adalah 4 angka yaitu 6, 1, 7, dan 4. 6, 1, 7, 4 atau 6174. Nah, kalau kita lihat baik-baik atau kita lihat sekilas, tidak ada yang salah dengan angka ini, tidak ada yang berbeda sama halnya dengan angka-angka yang lainnya. Tapi, angka ini sudah berhasil membuat ilmuwan matematika kebingungan dari tahun 1949. Wow. Nah, mau tahu kenapa angka ini membuat bingung? Nah, jadi, mari kita bermain dengan angka sekilas. Sebelum saya menjelaskan siapa penemu dan kenapa ini ditemukan. Oke, teman-teman, kita harus mengikuti langkah-langkah yang saya berikan ini. Nah, untuk langkah yang pertama, pilih 4 digit angka, boleh angka apapun, asal ada 4 digit. Dan jangan angka yang sama, misalkan jangan 2, 2, 2, 4 digit, tapi boleh sama, asalkan 2 digit saja yang sama. Nah, oke, untuk yang lebih mudah, kita pilih saja angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, atur posisinya atau urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti ada 4, 3, 2, dan 1. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, urutkan lagi dari yang terkecil ke terbesar. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah siap? Nah, untuk langkah selanjutnya, kurangkan urutan yang terbesar dengan urutan yang terkecil. Artinya 4, 3, 2, 1 dikurang dengan 1, 2, 3, 4. Oke, biar lebih mudah saya demokan. Tadi 4, 3, 2, 1 dikurangkan dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan 3087. Nah, selanjutnya kita urutkan lagi yang ini dari terbesar ke yang terkecil, dan dari yang terkecil ke yang terbesar kita lakukan hal yang sama, yaitu kita kurangkan lagi. Berarti 8730 dikurang dengan 0378 sama dengan 8352. Nah, selanjutnya kita urutkan lagi 8, 5, 3, 2 dikurang dengan urutan dari yang terkecil ke terbesar 2, 3, 5, 8 sama dengan 6174. Nah, sekarang kita sudah menemukan angka yang kita bilang misteri tadi, yaitu 6174. Nah, kenapa dengan angka ini? Oke. Nah, kita lakukan lagi hal yang sama seperti di atas. Jadi kita urutkan 6174 ini dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian kita kurangkan dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadinya 7, 6, 4, 1 dikurang dengan
1467 sama dengan 6174. Maka dia akan menghasilkan angka yang sama lagi. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama lagi dengan urutan yang tadi, dia akan ke bawah, hasilnya akan sama terus. 6174, 6174 sampai nggak tahu sampai kemana. Pokoknya hasilnya tetap 6174. Nah, mungkin teman-teman mengatakan, itu kan cuma kebetulan. Mungkin karena kita pakai angka 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman bisa mencobanya dengan angka lain, angka apapun, 4 digit angka. Kemudian lakukan urutan-urutan yang seperti saya jelaskan tadi. Maka hasilnya akan mendapatkan 6174 sampai seterusnya. Nah, teman-teman, itu yang tadi yang saya lakukan tadi, yang saya urutkan dari yang terbesar yang terkecil, kemudian saya kurangkan, itu namanya konstanta Kaprekar. Nah, urutan tadi atau cara-cara yang tadi itu namanya cara konstanta Kaprekar. Berarti itu bukan cuma sekedar kita kurangkan, kita urutkan, kemudian kita kurangkan. Enggak, itu ada namanya. Itu namanya konstanta Kaprekar. Nah, kenapa disebut konstanta Kaprekar? Karena yang pertama kali menemukan angka yang membingungkan ini adalah seorang ahli matematika atau ahli angka dari India, namanya Dattatreya Ramchandra Kaprekar, atau biasa disingkat dengan DR Kaprekar. Nah, kenapa dia sampai menemukan angka serumit ini? Itu kan pasti yang menjadi tanda tanya kita. Ngapain sih dia buang-buang waktu aja nemuin angka kayak gini? Karena dia itu adalah ahli angka, artinya dia seringkali mengotak-ngatik angka, dan juga dia sendiri mengatakan bahwa saya senang bermain dengan angka. Kebayang nggak tuh jadi angka? Selalu dipermainkan. Ku hampiri Putus. jalan yang kita lewati. Aduh, lebay. Oke, nah, jadi sampai keluar satu kata-kata dia atau quote dia mengatakan, seorang pemabuk ingin terus minum anggur biar dia mendapatkan lagi kenikmatannya. Begitu juga yang saya lakukan, ingin terus bermain angka sehingga saya mendapatkan kenikmatannya. Wow. Teman-teman, si Kaprekar ini adalah ahli matematika atau ilmuwan matematika yang tinggal di India. Beliau lahir pada tahun 1905 dan kemudian meninggal pada tahun 1986. Dia kuliah di University of Mumbai, kemudian dia melanjut bekerja sebagai salah satu guru di kota kecil Devli, salah satu kota di daerah pegunungan utara Mumbai. Jadi si Kaprekar ini pertama kali mengumumkan angka 6174 ini kepada dunia itu pada konferensi matematika pada tahun 1949, itu di kota Madras, salah satu kota di India. Nah, jadi pertama kali ketika dia mengumumkan penemuannya ini tidak diterima oleh masyarakat. Intinya dipikir ini hanya penemuan biasa karena cuma sekedar angka, bukan penemuan rumus ataupun penemuan teori-teori lainnya. Karena dipikir ini hanya sebuah lelucon atau sebuah permainan. Karena penemuan ini, si Kaprekar banyak diundang ke sekolah-sekolah ataupun ke universitas-universitas untuk menjelaskan tentang penemuan yang dianggap oleh masyarakat bahwa itu adalah penemuan aneh. Namun pada tahun sekitar tahun 70-an, 1970, nah, ide si Kaprekar ini sudah ada yang menerima, artinya beberapa orang sudah mulai menerima si ide Kaprekar. Sampai ada seorang penulis terkenal dan juga ahli matematika dari Amerika, yaitu Martin Gardner. Dia menulis sebuah artikel tentang si Kaprekar ini. Jadi dia menulis tentang Kaprekar ini sehingga seluruh dunia mengetahui tentang apa yang ditemukan oleh si Kaprekar itu. Kemudian ada lagi yang mengkaji tentang penemuan si Kaprekar ini, yaitu seorang guru dari salah satu universitas di Jepang, yaitu Osaka University of Economics. Nah, namanya Yutaka Nishiyama. Nah, si Nishiyama ini mengatakan bahwa angka 6174 ini benar-benar angka misterius. Dia sampai mengkaji lebih ulang, dia menggunakan komputer bahwa apakah angka ini benar-benar misterius dan apakah semua angka yang 4 digit menggunakan proses Kaprekar adalah akan menghasilkan angka 6174. Dan si Nishiyama ini mendapatkan jawaban bahwa
setiap 4 digit angka di mana angkanya tidak sama, ketika dilakukan proses kaprekar ini, maka dia akan menghasilkan 6174 paling lama pada proses ke-7 atau pada langkah ke-7. Nah, si Nashiyama ini juga mengatakan bahwa apabila Anda sudah melakukan proses kaprekar tapi melewati langkah ke-7 Anda tidak mendapatkan angka 6174, itu berarti ada salah atau salah penghitungan Anda melakukannya. Itulah kata si Nashiyama. Nah, jadi teman-teman, itulah kenapa angka 6174 itu dianggap angka misterius, dan juga kenapa ahli matematika sampai bingung dengan angka tersebut. Nah, sampai sekarang dari tahun 1949 sampai sekarang angka tersebut masih menjadi angka misteri. Kenapa angka tersebut seperti itu? Wallahu a'lam. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video bermanfaat lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.